Shalom teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Wah, teman-teman, pasti sudah siap sekolah minggu online kan pada hari ini? Pasti sudah pada mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi bukan? Jangan lupa ya untuk tetap berpakaian rapi seperti waktu kita datang ke gereja. Dan yang gak kalah penting, siapkan Alkitab, persembahan, dan jangan lupa meminta ayah, ibu, dan kakak atau adik untuk mendampingi ibadah. Dan jangan lupa juga untuk absen di kolom yang ada di bawah. Teman-teman juga harus mengikuti ibadah sampai selesai ya, supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siapa yuk? Siapa ini? Kita buka masker dulu kali ya, Kak. Masuk dulu nih. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Yuka, Amanda dan Kak. Yap. Oke, pada hari ini, pada pagi hari ini kita mau ngapain sih, Kak? Pastinya sekolah minggu lah Kak Yuka. Oh iya, betul banget sih. Adik-adik udah siap belum? Sudah siap belum? Udah pada besok belum? Wah, harusnya sih sudah ya, sudah rapi, sudah cantik seperti aku dan kamu juga. Dan sudah pada kemana kita datang? Ih, betul banget. Nah, pada pagi hari ini kita mau menyanyi apa nih, Kak? Ayo, mari kita pujikan lagu Halo Halo Ola. Sambil bagi berdiri adik-adik. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kelihatannya kurang semangat Kak. Oh iya kok, Kak. Iya, kelihatannya kurang. Oh iya. Gelombang dulu Kak. Adik-adik ikutin kakak ya. Oke. Halo, halo, hello, hello, ola, ola, hello, ola, hello, ola, ola, hello, ola, hello, hello, ola, ola, Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Yeay! Tuh Kak, udah keringet nih Kak. Baik, Kak, baik. Nah, adik-adik dipersilakan duduk. Yuk kita mau memasuki ibadah sekolah minggu pada hari ini ya. Iya. Kita mau berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kayu hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga saat ini. Kami mau bersekutu sekolah minggu Tuhan.
Dan Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kayak tadi tuh Kak. Apaan Kak? Kan tadi kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh susah. Karena Tuhan tuh selalu beserta kita. Seperti lagu yang satu ini Kak, Ibu Wah, kita pujikan. apa tuh Kak? Judulnya Allah itu baik. Ayo adik-adik kita pujikan Allah itu baik dengan bangkit berdiri. Kira-kira firman Tuhan hari ini tentang apa ya Kak? Rahasia. Makanya adik-adik tetap duduk di tempat. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus
Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman? Disiapkan dulu Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita buka Alkitab, mari kita berdoa, kakak yang mimpin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Tolong buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh menangkap apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau buka firman dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas yang kedua ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Di situ judulnya adalah betul, kelahiran Yesus. Wah, udah bulan Desember ya, Dek ya. Jadi rasanya udah Natalan. Ini tadi Kak Yuka, Kak Manda udah pakai baju merah-merah. Kemudian ini juga dekornya udah meriah merah, hijau, Natalan. Wah, rasanya seneng banget. Nah, hari ini kita sudah mulai belajar tentang kelahiran Yesus. Yuk kita baca bersama. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, begitulah kisah kelahiran Yesus menurut Lukas. Nah, sebenarnya tuh adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dipersiapkan oleh Allah beribu-ribu tahun sebelum hal itu terjadi. Adik-adik kemarin belajar tentang Yakub dan anak-anaknya kan? Nah, ketika Yakub memberkati Yehuda, salah satu anaknya, itu ada yang spesial dari Yehuda, yaitu Yakub memberkati Yehuda dan berkata bahwa akan ada raja-raja besar yang lahir dari keturunan Yehuda. Salah satunya adalah ada Raja Daud, kemudian ada yang paling penting adalah raja dari segala raja ini, yaitu Tuhan Yesus. Betul. Jadi Tuhan Yesus, kemudian Raja Daud, itu semua merupakan keturunan dari Yehuda. Begitu ceritanya. Nah, kalau nyambung ke kelahiran Yesus, ceritanya itu kan biasanya kalau kita drama-drama kayak gitu kan, drama-drama sekolah minggu. Nah, itu diawali dengan malaikat yang menemui Maria. Malaikat apa namanya? Gabriel, betul. Malaikat pembawa pesan ya, itu membawa kabar baik kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Nah, saat itu Maria bingung, loh, aku belum punya suami, gimana aku bisa mengandung? Tapi Maria menyerahkan diri dan apa yang kita pelajari dari situ, berpegang pada janjinya, berpegang pada janji Allah bahwa sudah loh, enggak apa-apa Maria, tenang no, nanti semua beres. Ibaratnya kayak gitu adik-adik, Tuhan bilangnya. Nah, Maria tetap oke. Kemudian merespon dengan jadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, kemudian ceritanya setelah Maria menerima janji Tuhan, kemudian semua benar adik-adik, semua itu sudah disiapkan sama Tuhan. Tuhan tuh ya kalau ngasih perintah nggak mungkin meninggalkan. Contoh dari sini, Maria dan Yusuf itu saat itu posisinya ada di kota Nazaret. Tapi waktu itu ada namanya satu kaisar, namanya adalah Kaisar Agustus. Dia memerintahkan untuk setiap anggota warga negaranya itu harus melakukan sensus, mendaftarkan diri di kota asalnya. Nah, maka dari itu Maria dan Yusuf yang tadinya di Nazaret nih,
langsung kembali ke Bethlehem. Nah, Bethlehem inilah yang menjadi kota kelahiran Yesus nantinya. Karena memang sudah dinubuatkan akan ada bayi yang lahir di Bethlehem, yaitu Tuhan Yesus lahirnya nanti di Bethlehem. Nah, waktu itu Maria kan bingung, aduh aku sekarang lagi di Nazaret, gimana aku kembalinya? Lah kok ya pas Kaisar Agustus ngasih perintah itu. Nah, itu kan suatu kebetulan yang luar biasa dari Tuhan, bahwa semuanya sudah diatur sama Tuhan. Nah, lanjut ceritanya, lalu mereka ke Bethlehem, jalan sangat mengandung. Karena zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kereta. Jadi mereka jalan kaki, naik keledai, kemudian cari penginapan. Ceritanya penginapannya semuanya penuh. Betul, adanya apa? Kandang. Nah, adanya cuman kandang, adik-adik, ya ampun, mau melahirkan di kandang. Bayangkan, kita lahirnya pasti di rumah sakit kan? Di bidan, di rumah sakit, di rumah, pokoknya tempat yang lebih layak daripada Tuhan Yesus. Bisa bayangkan kan, kalau di kandang itu adanya apa? Ada kambing, terus nggak diberesin, kandangnya kotor, terus bau, terus ada ee-nya mungkin. Nah, itu buat tempat melahirkan. Bayangkan kalau kita lahirnya di kandang tuh, nggak bisa bayangin ya adik-adik. Tapi ini Tuhan Yesus loh, bukan main-main nih. Tuhan Yesus mau lahirnya memang di kandang. Untuk itu sebenarnya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang di kebetulan atau Allah tuh ngasih sembarangan gitu tuh nggak pernah. Memang semuanya sudah direncanakan. Kalau memang sudah disetting, direncanakan semuanya, Tuhan Yesus tuh lahirnya di kandang. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini sebagai bentuk kalau Tuhan Yesus itu sangat terbuka dengan kita yang hina, kita yang berdosa, kita yang kotor, kita yang jauh dari layak. Tuhan mau hadir di situ. Nah, disinilah maknanya kenapa sih kok Tuhan harusnya lahirnya di kandang. Nah, seperti itu. Keren ya, Dek ya. Nah, lanjut. Ketika semuanya itu sudah terjadi, semuanya itu masih ada di dalam kendali Tuhan. Jadi nggak masalah. Kalau misalkan mungkin sekarang adik-adik mikirnya, aduh aku kok lahirnya di keluarga yang seperti ini, yang mungkin belum beruntung, lihat teman sekolahnya yang lebih beruntung, misalkan kita miskin atau kita merasa nggak enak, itu pasti semuanya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Contohnya adalah dari kisah ini, dari kisah Tuhan Yesus. Semuanya dari sejak zaman dulu kala, kenapa kok adik itu ada di keluarga itu, punya kakak seperti itu, punya mama seperti itu, punya papa seperti itu, semuanya itu sudah direncanakan. Nah, untuk itu jangan kecil hati. Kita harus bisa dengan bahagia, dengan yakin seperti Maria menerima janjinya. Oke Tuhan, aku sekarang tahu aku di sini, aku pasti punya sesuatu tujuan untuk kemuliaan-Mu. Nah, jadi jangan berkecil hati dan jangan merasa kosong. Kosong tuh maksudnya gini deh. Aduh ya udahlah, ya udah bangun tidur, mandi apa nggak ngapa-ngapain, main, udah. No, Tuhan setiap harinya, katakan bersamaku, setiap hari punya satu tujuan di dalam hidup adik-adik. Banyak contoh untuk menjadi berkat, untuk menjadi sukacita, untuk menjadi saluran berkatnya, untuk menasehatin misalkan, oh jadi contoh teman-temannya, oh yang lain teman-temannya misalkan lagi males ngerjain, online, aku pinjem dong PR-mu, pinjem PR-mu, sana sini pinjem, nah kita kerjain sendiri. Nah itu kan juga jadi berkat. Nah dari situ adik-adik, jadi setiap harinya jangan sampai kelewatan, kita pasti punya sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita untuk menjadi berkat khusus. Itu yang pertama. Nah yang kedua, yang terakhir adalah kalau kita mau menerima Yesus, maka akan ada berkat yang luar biasa yang bisa kita terima. Contohnya Maria nggak tahu apa-apa, tapi dia memilih untuk menerima. Terus akhirnya berkat yang luar biasa meliputi Maria. Apa itu Maria jadi kaya? No,
Maria jadi princess? No, Maria mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang berlebih-lebih. Wow, mentokpol melebihi orang yang kaya, melebihi orang yang sukses, melebihi orang yang cantik. Itu tuh tidak ada duanya. Nah, itu adalah berkat yang paling luar biasa kalau kita mau menerima Yesus. Nah, dengan peristiwa kelahiran Yesus ini, mari kita menyambut Yesus dengan hati yang terbuka, dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk menyambut Yesus. Mungkin adik-adik bingung ya, terus aku harus gimana? Contoh itu tadi, oh aku sekarang mau berkomitmen untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku, ke dalam kehidupanku. Contoh, oke Tuhan, aku mau rajin, aku mau semangat dalam belajar, mau nurut sama mama papa, mau rajin berdoa. Nah, itu adalah sebagai bentuk kita untuk menerima Yesus dan menyambut Yesus ke dalam hati dan kehidupan kita. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus. Walaupun kita sekarang masih kecil, itu kita sama seperti kota Bethlehem yang kecil, suku Yehuda yang kecil, tapi semuanya sudah dipersiapkan dari pertama untuk menyambut sang raja dari segala raja. Seperti, nah ini ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Mika 5 ayatnya yang pertama. Ayo dibuka. Mika itu perjanjian lama. Perjanjian lama. Mika. Sudah ketemu? Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sekali lagi kita baca dengan yang paling keras. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, seperti ayat hafalan kali ini, jadi kita jangan bersedih hati, kita harus seperti Bethlehem, kota kecil yang sudah dipersiapkan sejak purbakala untuk menyambut Tuhan Yesus seperti yang tadi kakak sampaikan cara-caranya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak yang kecil ini Tuhan, kami percaya Engkau punya sesuatu yang sudah Engkau persiapkan untuk diri kami Tuhan sejak zaman permulaan Tuhan. Kami percaya kami bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya kami bisa menjadi berkat sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuntun kami Bapa supaya kami boleh mengerti setiap harinya apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, itu tadi firman dari Kak Mirta. Sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau persembahan Kak. Nah, betul adik-adik, mari kita siapkan persembahan. Persembahan ini didasari dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Sekarang adik-adik silakan bangkit berdiri. Kira-kira ada lagu baru nih Kak? Iya Kak, lagu baru. Judulnya apa nih Kak? Aku diberkati. Ayo kita pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Aku pun mau jadi berkat. Tuhan
kita bangkit berdiri, kita pasti bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan diletakkan di dada. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sekarang kita mau berdoa. Sekarang adik-adik dipersilakan duduk. Duduk yang manis, yang rapi, kita mau berdoa. Mari kita hentakkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa beribadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih. Kami tadi telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan tetap berkati kami, tetap lindungi kami. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang saat ini sedang melakukan penilaian akhir semester dasar. Tuhan berkati dalam belajar, dalam mengerjakan PAS ini Tuhan, kiranya Engkau penuhi berkat supaya adik-adik kami ini bisa mengerjakan dan menerima hasil yang memuaskan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berikanlah kami kekuatan di saat kondisi seperti ini Tuhan. Tetap Tuhan berikan kami penghiburan, tetap beri kami kekuatan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi di negara kami. Berkati Tuhan, semua yang ini lingkupi kami hanya berkat tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang kurang dari sempurna ini kami serahkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita mau tutup sekolah minggu ini dengan satu lagu, yaitu Dia Lahir Untuk Kami. Sekarang adik-adik bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kayaknya kita enak lagi kalau kita main musik dulu nih Kak. Boleh tuh. Oke, ikuti kakak-kakak di sini ya adik-adik. Si drum. Gitar. Trompet. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi. Dia lahir
dari atas gini boleh nggak? Kak? Yo, naik. Oke.